Kalau orang berubah karena seseorang, bukan karena dirinya sendiri, dia pengen berubah. Percaya deh, tunggu tangannya doang, dia kembali ke dunianya itu. Why? Karena hanya sementara. Gue berubah, berhenti ngerokok, berhenti menonton pornografi, berhenti segala macam, just because of you. Nah, teman ngobrol kita kali ini somebody yang very special, namanya Pastor Fendi. Spesial pakai telur. Nah, dia nih youth pastor kita di sini dan juga one of marriage mentor, dan dia udah nanganin banyak banget anak muda pastinya ya. Dia pelayan di anak muda juga. Jadi pasti ceritanya apalagi soal relationship nih bakal seru banget. Bener gak sih, Han? Nah, itu bener banget. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum nonton episode-episode kita sebelumnya, nah itu tolong tonton dulu, nanti baru kembali lagi ke sini. Karena ini adalah closing untuk sesi relationship kita, dan ini bakal seru banget. Itu. Dan nah, aku udah nunggu banget untuk menanyakan ini ke Pastor Fendi nih. Aku pengen nanya nih, karena kan kok aku panggil kayak biasa aja ya, panggil Yako ya, karena udah sering banget ngobrol, udah deket gitu. Siap. Nah, aku ini mau nanya nih, kan sering banget nih kan orang selalu bilang kayak, lu Hen kalau cari pacar tuh harus cari yang sepadan, yang seiman gitu, maksudnya ya seagama gitu. Nah, aku kepengin tahu nih, selain dari biblical value juga, kayak sebenarnya tuh kenapa sih, kayak is it that hard, is it kayak kenapa sampai segitunya kayak lu harus kasih tahu bahwa lu harus sepadan, seiman. Pokoknya gitu. itu kan selalu didengungkan dari dulu kita single. Kenapa penting? Karena buat gua soal sepadan dan seiman itu buat gua memang apa ya, buat gua nggak bisa dianggap remeh. Yang namanya seiman pun buat gua juga nggak usah ngomong yang nggak usah ke situ dulu deh. Buat gua kita ngomong yang gini aja. Orang yang beda value aja itu kalau kita married itu bikin kepala sakit. Contoh ya, gue selalu bilang gini, gue tuh selalu tipe orang yang kasih contoh ke orang-orang tuh yang gampang, gak usah yang ribet-ribet. Karena yang gampang aja kalau nggak bisa lo lakukan pakai yang ribet. Nih contoh nih ya, misalnya kayak gue sebagai suami atau sebagai pacar percaya yang namanya speak in tongue. Lo bayangin kalau gue punya bini yang nggak percaya dengan speak in tongue. Nah lu bayangin kalau gue lagi kepanggilnya doanya bahasa roh, apa terus bini gue masuk, suami gue kemasukan setan ya. Lu ngerti gak sih? That's a different value buat gue yang kita believe aja itu pusing. Ngerti gak lu? Udah sama ini kan, sama-sama Kristen. Makanya, apalagi lu yang istri, misalnya kayak lu manatan misalnya enak ya, lu percaya dengan perpuluhan, terus dia lo kasih perpuluhan, terus suami lu bilang gini, lu ngapain sih ngasih lu udah gak mau, ngerti gak? Itu aja udah susah. Iya, itu aja udah sama Kristen pelayanan gitu ya. Jadi sesimpel itu aja ternyata bisa percik jadi masalah gitu ya. Banget. Jadi buat gua makanya penting banget kita punya sefrekuensi lah ya. Punya sefrekuensi, orang yang benar-benar cinta, bukan apa ya, selevelnya sama, cinta Tuhannya sama, semuanya sama. Itu kan enak. Waktu kita bangun sebuah rumah tangga, bangun sebuah relationship itu kan juga sama-sama enak. Nah lu kalau pacaran, maksudnya gue kalau lu nggak seiman atau yang level spiritualnya beda, yang satu suka ke I care, yang satu nggak suka ke I care, lu nggak pala lu sakit juga. Henny ditanya terus, Hen kamu Jumat jam 9 kok belum telepon aku ya? Lagi mana di I care? Kamu ngapain ke I care? Ada cowok lagi ya? Ada ini ya? Lah. Iya. Lu ngerti gak? That's why gue sangat anti dengan yang namanya pacaran misionaris. Lu ngerti gak? Don't talk sama gue kayak, oh nanti kan kita bisa nginjilkan supaya dia bisa jadi satu level sama kita, seiman sama kita. Nah, buat gue, you cannot compromise with a small thing. Buat gue. Why? Karena gue pernah kasih lu ngomong juga sama orang-orang bahwa bayangkan kalau lu level spiritual lu imannya segini tinggi misalnya, terus pasangan lu di sini nih. Untuk put on the same level kesini nih kan lu harus downgrade. Lu ya toh? Iya, betul, kita harus downgrade karena kita nggak bisa cuma berdoa doang. Tuhan aku berdoanya di dalam waktu ini sudah bisa naik. Jangan juga. Lu harus turun. Nah pertanyaan gue cuma satu. Kalau lu turun bisa naik bareng. Kalau lu turun gak naik bareng, then what's gonna happen? Wow, that's good. Susah sih ya. Iya, itu kayak ternyata hal kecil gitu. Iya, ngefek tapi kan banget. kayak realitinya nih ya kok ya. Maksudnya kayak maksudnya itu juga kayak gimana nih kayak nih cowok udah oke banget misalnya kayak gitu loh kok. Kayak cara ngukur sepadannya itu kayak gimana? Maksudnya kayak
kayak what is the consideration, kayak ya nggak apa-apa kali ya kok ya. Ya, Maybe I cara just kita try. tahu. Makanya Betul. kayak tadi gue bilang kan, sometimes we compromise. Ngerti gak lo? We compromise. Makanya kan gue bilang dari dulu, kalau teman-teman perhatiin, kalau gue suka ngobrol-ngobrol sama gue dan segala macam, gue suka bilang, makanya PDKT nggak bisa cuma 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu jadian langsung. Terus ada lagi nih orang bilang gini sama gue, lah kok kalau nggak jadian, gimana gue bisa tahu lebih dalam lagi? Lah terus gue pikir-pikir, terus kalau nggak cocok, putus lagi dong. Nggak cocok, buang lagi. Nah lu mau berapa kali kayak gitu? Cuman gara-gara nyari on the same level, same segala macam. Kan susah buat gue. Kenapa harus jadian? Kenapa harus lu menikah? Kenapa harus segala macam kalau semuanya belum on the same page lah ya buat gue. Kecuali, gue tuh bilang gini, bisa gak? Gue nggak mau bilang bisa nggak bisa, tapi seberapa kuat lu menjalani nanti sebuah rumah tangga yang nanti perahu lu diombang-ambingkan dalam masalah konflik yang adanya itu. Lu ngerti gak? Semua kalau mau bilang bisa gak? Bisa. Lu mau jalan tuh bisa gak? Bisa. Kawin sama orang yang nggak selevel, nggak mas gue nggak, ya bisa imannya nggak aja. sama, bisa gak? Bisa. Nggak ada yang salah, bisa gak? Bisa. Pertanyaan gue cuma satu, seberapa kuat mau bayar harganya? Nah itu yang paling susah ya. Iya. Kita semua Ngerti mau nggak? enaknya, nggak mau susahnya nih. Yo, ya. Maksudnya Nanti- kayak ya udah pokoknya merit aja gitu loh. Iya. Nanti aku janji aku akan duduk buat Iya. kamu. Ini statement yang selalu gue bilang makanya sama orang-orang bahwa altar tidak akan mengubah seseorang. Altar pernikahan tidak akan mengubah habitnya dia, kelakuannya dia, apapun itu nggak akan segala macam, banyak hal nggak akan mengubah. Termasuk segi kepercayaannya dia. Nanti I'll promise you when I get married with you, kita nanti akan jalan sampai ke level spiritual ke sini. Nah pertanyaan gua, gila, pernikahan lu gamblingin. Iya. Terus kalau misalnya nggak sampai di situ, terus kita harus gimana? Compromise dong berarti. Wah. Lu That's ngerti a nggak? tough one ya. Kan kadang Berat kan nggak ya. mungkin lu kalau udah kayak gitu kan kita bilang gini, ya udah yuk kita cerai, Divorce, kita kan nggak bisa. divorce, atau kita ngapain? Kan udah nggak mungkin, udah masuk dalam satu Betul. perahu kan udah nggak mungkin. Iya. Either you deal with it atau ya you compromise with that thing yang tadinya kita cinta dengan pelayanan, cinta Tuhan sampai kita pelayanan segala macam, jadi ya udah deh, oke di rumah aja. Which is banyak kasus nyata ya kok ya yang kayak Yang kayak gini-gini. Iya, begitu sebetulnya di luar, sayang gitu loh. Makanya aku bilang, bisa nggak? Ya mau bisa, cuman at the end, seberapa lu mau bayar harga, terus kembali ke situ aja kita. Tapi cara ngukur untuk kayak oke tolak ukurnya, oke lu sepadan nggak sepadan tuh gimana sih kok? I mean pandangan orang terhadap dirinya sendiri kan bias nih. Misalnya aku menganggap diriku segini, atau mungkin ada orang yang sangat merendahkan dirinya sendiri, dia ngelihatnya jelek gitu. Nah kayak tolak ukurnya kayak gimana sebenarnya untuk bilang oh kita sepadan nih untuk jalan bareng. By the way, satu hal dulu ya teman-teman sebelum kita ngebahas terlalu dalam, bahwa karena apapun yang gue ngomongin ini hari ini, yang kita ngomongin ini kan sebetulnya apa yang menjadi basically in my marriage, Iya. in my value, apa yang menjadi Dari your kepercayaan gue, experience. dari my experience dan case by case yang gue suka ketemuin juga gitu loh ya. Jadi bukan bahwa this is can be, karena kalau mau didebatkan dari sisi manapun bisa kita semua. Betul. Wah gue bisa tuh, iya bisa, tapi kita nggak 24 jam nggak pernikahan orang itu. Iya. Ngerti gak? Kalau lu tanya gue, how we can see, gampang kok. Buat gue, kenapa gue PDKT gue 3,5 tahun? PDKT gue 3,5 tahun, teman-teman, bukan yang Wow. ngomong 3 bulan PDKT. Itu PDKT loh ya kok, bukan PDKT. pacaran ya? Bukan. Wow. Pada PDKT. zamannya dia. Iya, Pada zamannya dia. 3,5 tahun men. Pada zaman dimana nggak ada WhatsApp. Betul. Cuma ada SMS, yang handphone masih zamannya klitik. Nah, kan masih apa sih tombolnya 1 2 3 ya, salah, kayak gitu lah ya. gitu lah. Menyuruh huruf aja lama kan. A, Iya betul. C. Wah. No wonder it takes 3,5. Karena mau ngirim SMS udah bosen gitu, Udah. capek. Dia karena buat gue gini, kalau lu mau ngeliat, gue selalu gini, ngeliatnya gampang. Perubahan dia tuh kayak gimana? Perubahan dia apakah karena lu, apa karena diri dia sendiri mau menjadi orang lebih baik? Lu ngerti gak? Itu kan tolak ukur yang kita nggak bisa ukur pakai waktu. Bukan waktunya kita juga. Bukan waktunya betul, kita. betul. Lu ngerti Seminggu, gak? 2 Jadi minggu. makanya gue bilang, untuk mulai kayak gitu prosesnya, ya lu ngeliat paling gampang, taruh dia di komunitas. Ngelihat how dia berada dalam sebuah komunitas, ngelihat kalau ini kita mau spiritual ya, bagaimana dia punya kerinduan untuk dia mau bertumbuh, bukan karena di push, bukan karena disuruh. Ayo, gue kayak gini, kayak dulu
Cesin nggak pernah nyuruh gue kayak lu harus begini ya, lu harus begini ya. Nggak ada. Memang desire gue kayak, you know what, hidup gue sudah hancur. Hidup gue udah hancur, jadi gue harus punya mindset bahwa gue harus berubah. Kalau orang berubah karena seseorang, bukan karena dirinya sendiri, dia pengen berubah. Percaya deh, tunggu tangannya doang dia kembali ke dunianya itu. Why? Karena hanya sementara. Gue berubah, berhenti ngerokok, berhenti nonton pornografi, berhenti segala macam, just because of you. Gue mau tunjukin aja nih ke lu Iya. kalau gue berubah. Betul. Tapi nggak jangka panjang karena nggak dari dia Ya, sendiri. tapi kalau ada nih, kalau memang ada yang berubah, Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, kalau ada yang bener, puji Tuhan. Lu ngerti nggak? bener. Sekali lagi, gue nggak ngejudge, kita hari ini nggak ngejudge apa-apa, tapi kalau gue nggak akan mainkan sebuah pernikahan gue atau apapun itu kepada sesuatu yang buat gue, dude, lu beneran gak sih ini? Tapi kan banyak sekali yang kayak tadi lu bilang, aduh udah keren banget, udah Oke pas banget. banget, Iya. udah oke banget, semuanya indah. Tapi kan dia itu, nah makanya kalau mau lebih detail lagi, ada kelas committed kan? Ngerti nggak? Dites di situ aja. Tesnya itu aja. Seberapa dia Benar, bertahan itu. di situ, ketemu dengan mentor dan segala macam. Baru kelihatan semuanya nih. Betul. Tapi kalau lu masuk kelas committed, kita kan di bab 1 why him or her itu diajarkan nomor 1. Di bab 1-nya itu. Dan kalau lu perhatiin ada 7 yang dibahas. Tapi jatuh cinta itu baru ditaruh di angka nomor 7. Oh, Paling bawah. interesting. Bukan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya, tapi nomor 7 baru ada yang namanya yang namanya fall in, jatuh cintanya itu baru ditaruh. Kalau nomor 1 pasti bicara soal pertumbuhan pribadinya dia. Berarti kan perubahan hidup. Lu ngerti gak? Make sense. Iya. Makanya agak susah kalau orang ngomong lagi jatuh cinta, kita ngomongin kan Susah. kayaknya jangan dulu deh. Lu gak kenal dia. Nah Ya. udah. Lu ngerti gak? Mau orang Mindset tua itu. ngomong, semua Siapa ngomong. Wes tau lah, gak akan bisa masuk. Why? Karena yang lain dibilangnya apa? Lu bukan sekutunya gua lagi udah. Why? Karena sudah jatuh cinta. Orang jatuh cinta tuh kayak sudah ya udahlah ya, apa juga jadi rasa coklat kan katanya kan ya. Jadi ya begitu. Nah ngomongin PDKT kan tadi kok PDKT Koven ini 3,5 tahun. Nah kok aku nih penasaran, di episode kita sebelumnya kita ada nih ngomongin tentang finance. Bener banget. Menarik kan? Neng neng neng. Iya. Nah jadi ini mungkin pertanyaannya kayak, kok pas PDKT kita perlu gak sih open nih tentang finance, which is bukannya karena kita cewek matre juga ya, mungkin sebagai Iya. cewek gitu kayak mau tahu. Cowok juga mau coba matre. Cowok. Anjing. Ya tapi kan ngerti gak sih? Cuma kan Kayak- pressure-nya kayak lebih besar untuk cewek gitu loh kok. Kalau cewek yang open up the question, kesannya kayak lu demanding banget. Iya. Gitu. Atau kapan waktu yang tepat sih buat kita pas PDKT kah atau pas udah kejadian tak apa? Kalau sorry gua Tentang cut. finance ya. Iya, sorry gua cut ya. Kalau soal open soal finance buat gua kan agak susah ya kalau lagi PDKT Tricky gitu. banget deh. Kita kayak Betul. kamu gajinya piro? Iya, exactly. Itu yang kita Lu ngerti nggak? Gaji mungkin nanya, aku kan? cuman 3,5 juta. Ya wes, tetot langsung. Iya, tampang oke begini. Ya duitnya cuma 3,5 juta. Wes gugur. Gitu kan. Karena buat gue ngomong soal finance ini agak apa ya? Agak susah buat gue. Betul. Tapi kalau tanya gue kapan bukanya, when you udah masuk dalam sebuah hubungan yang agak serius banget. Oh. Ngerti nggak lu? Karena itu yang perlu keterbukaan. Kalau gue dulu, ini again ya, by my case. Kalau gue dulu PDKT sama bini gue pun gue nggak bicara soal finance. Itu gue nggak ngomong sama bini gue. Tapi waktu kita mulai udah jadian, nah kita punya boundaries juga soal financial. Baik kita soal membayarin dan segala macam. Terus untuk ngomong lebih dalam lagi, waktu kita mau nyiapin merit, itu gue cuma kasih tahu gaji gue berapa. Jadi kayak, halo gaji saya Iya. begini. Iya. Dulu kan carry gue. Untung bini gue nggak ngeliat berapa gaji Amount-nya gue. ya, Untung bini cie. gue cuma ngeliat seberapa cinta gue sama Tuhan. Tapi kan itu karena Koko yang buka duluan, inisiatif Iya. buka kan. Tapi kalau misalnya mungkin bisa kasih, misalnya kayak kita ini yang cewek, misalnya cowoknya, aduh dia nggak ngomong-ngomong Nggak bahas ini ngomong nih, nih, padahal ini udah kayak semakin getting serious gitu. Dulu Nah kok- sebagai cewek gimana caranya mulai? Kan nggak mungkin kayak gaji lu berapa?
kita kan mau menata hidup kan nggak mungkin gitu ya. Itu kayak aneh banget. Justru buat gua ngomong kayak gitu sih, makanya gue bilang seberapa kalian sudah terbukanya, ngerti gak? Makanya kan gue bilang di kelas committed itu ada soal keterbukaan, ngajarin soal keterbukaan itu, karena gini loh, lu pacaran tujuannya untuk apaan sih? Mary. Ya udah, ya toh kalau lu tujuan untuk sebuah pernikahan, berarti lu harus terbuka toh. Aku sebulan segini. Itu kan kita di kelas itu juga ngajarin soal budgeting dan segala macam. Ya dibukain aja. Cuman kadang-kadang pertanyaan gue cuma satu nih buat teman-teman semuanya. Siap gak terima kenyataannya itu? Misalnya. itu benar sih yang terjadi. Tapi kan buat gue gini. Nah ini. Aduh, gue kalau ngomong gini tak salah lah. Gak apa-apa kok. Silakan. Kayak kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Namanya juga ngobrol yuk. Sama juga ngobrol. Gue selalu percaya dengan gini, berkat Tuhan. Ngerti gak? Kalau dulu bini gue bilang sama gue, kok gaji lu kecil ya? Gue dulu di Amerika kerja 1 jam cuma $5.25. Nah bini gue kerja dulu 1 jam udah 2 kali lipat kali angkanya dari gue. Lo iya, gaji bini gue lebih tinggi daripada gue. Nah kan susah cari perempuan yang seperti itu, terima aku apa adanya. Tapi kamu gak minder nih kok. Biasanya kan kalau cowok kan gengsi gitu. Atau gengsi or pride. Fokusnya, what you want to build? What you want to build? Membangun apa? Apakah uang menjadi salah satu faktor utama dalam kehidupan kita? Gue nggak bohong bahwa kita bayar uang sekolah nggak pakai Tuhan Yesus berkati. Yeah. Gue tahu bayar uang sekolah pakai duit gitu ya. Tapi gue selalu percaya dengan penyertaan Tuhan. Itu gue selalu percaya gitu loh. Makanya gue bilang, seberapa kalian secure, nanti kalau udah saling cinta, udah siap nih, gaji mobil 3,5 juta. Waduh, kok kecil ya, gak mampu nanti. Lu ngerti gak? Kan kadang-kadang orang-orang nggak terimanya di situ waktu terbuka, terus apalagi gini, waduh kamu ini ternyata punya begini, punya begitu, undur pelan-pelan. Makanya kenapa orang takut terbuka kadang-kadang? Iya, betul. Karena waktu dia dibukain, mundurnya perlahan-lahan. Nanti bahasanya gue sudah kemana-mana. Kan buat gue, kalau lu mau kita semua jujur, mari kita berbicara secara orang dewasa juga nantinya. Oh, cuma 3,5 juta ya? Ya udah nanti kita coba pikirin gimana bisa menambahkan ini. Kan bisa dibicarakan, bukan lihat this number. Tapi buat gue, if you believe in God, itu pasti ada penyertaannya. Selama kalian berdua rumah tangganya dibangunnya bener lu ya. Ingat gak kita pernah gereja itu pernah ngebahas Pastor Bobi atau Pastor Raymond itu mereka berdua sering banget ngebahas soal piramida. Yang suami fokusnya kepada Tuhan, istri fokus pada Tuhan, nanti yang garis sebelah sini nanti you don't worry about everything, Tuhan bisa segala macam. Buat gua udah ada semua pengajaran itu. Tapi kadang-kadang waktu kita ngeliat 0 digitnya itu nggak sesuai, realitinya langsung dekat nih. Seberapa lu ya kembali lagi ke kalian berdua gitu loh. Kalau orang sudah jujur, jangan mundur perlahan-lahan. Itu mungkin kadang-kadang orang sekarang ini nggak berani untuk ngomong soal gitu-gituan dulu. End up-nya terjun payung masuk ke sebuah pernikahan baru, lu kok begini? Ngerti gak? Yang akhirnya memicu konflik lagi. Iya, gitu. another konflik. Oh, buat gue perlu keterbukaan perlu gak? Perlu. Harus diomongin. Malah kalau perlu kasih tahu sebulan butuhnya berapa. Tapi kalau nggak kesampaian, tapi ingat sekali lagi. Ya, ojo ngebayangin setiap bulan aku punya harus hidup segini ya. Jangan bayangin yang kayak gimana lah. Kata cukup itu kayak apa sih? I think itu yang paling benar ya. Karena buat gue the kunci, it's kuncinya adalah cukup itu berapa? Iya. Ngerti gak? Hari ini bisa bilang cukup dengan harga 3,5 juta. Tahun depan bisa cukupnya 5 juta nih. Tapi kan kita buat gue, diatur dulu. Gak usah terlalu minta yang wow. Karena kan gue dengar kata orang-orang, wah harus 20 juta, harus 30 juta, harus 50 juta. Orang gak kawin-kawin. Jiper cowoknya juga ya. Kasian ya. Gue gak, orang kalau ngeliatin kayak gitu, ya gak kawin-kawin lah ya. Kenapa orang banyak yang berani kawin? Mungkin gara-gara demanding gitu. pressure-nya kayak gini. Padahal buat gue enggak sih. Terbuka. Gak apa-apa, gue punya masa gini, dan kalau perlu lu kasih tahu, ini kesalahan gue dulu, gobloknya gue dulu, that's why kenapa banyak hal, gue 3,5 tahun married pengen cerai, karena ada banyak hal yang gue nggak buka ke istri gue, ngerti gak? Gue banyak bagasi yang gue nggak buka, gue ada utang kah, gue ada apakah, ada segala macem kah, jadi bini gue juga taunya banyak hal yang kaget.
pas merit baru tahu. Iya, surprise gitu loh, ngerti gak? Wah. Karena ya itu, dalam pernikahan perjalanan ini gue jadi belajar banyak hal juga, mentoring orang, kelas committed forever, setiap kita ngajar, setiap mentoring, jadi kita juga tambah knowledge-nya, tambah ngerti. Oh ini loh, ngerti gak lo? Makanya kalau sekali lagi, kalau tanya perlu keterbukaan itu penting gak? Soal finance, oh perlu banget. Kartu kredit mah ada piro, bukan untuk itu juga digasak, domain, bukan untuk digasak, digesek-gesek, bukan. Utang kartu kreditmu piro. Lo ngerti Jadi gak? beneran bahasnya bukan cuma uang yang ada sekarang dan ini, tapi Iya. seutang-utangnya segala macam, sedetail itu ya Oh iya, kita. karena buat gue, cuy, jangan sampai lu merit gaji 3,5 juta. Iya. Lu habis. Bayar apa? Lu bayar bill ini entek. Lu kan kagak tahu lagi nantinya. Lu kok gak tahu? Ya karena nggak diomongin, lu ngerti gak? Iya. Nah, ada story itu bahas itu panjang lagi, beda lagi, Panjang banget lah ya. beda lagi. Itu kayak interesting for me. Interesting banget, Cuman- mungkin nanti ada part berikutnya. Cuma buat gua seberapa penting banget untuk terbuka soal keuangan. Dan makanya sekali lagi kedua belah pihak harus ready ya. Maksudnya gua ojo suruh nge-push, ya lu terbuka dong, jujur dong. Tapi waktu dikasih taunya, ya kok kecil. Gue pikir lu gede, gue pikir lu begini, lu punya mobil segini, oh ternyata gaji mas segini. Wah. Ojo jangan dibayangin, Iya. lu ngerti Iya, gak? bener. Kadang-kadang kita juga perlu nginjak tanah gitu loh. Jangan kebanyakan nonton. Mungkin lagi ngomong karena juga ngomong ada tentang nginjek tanah nih kan. Sedangkan kita semua kan lahir dengan background yang berbeda. Kayak Mantap. I know kayak kita dari salah satu episode kita juga ada kedatangan teman kita yang dia tuh punya background papa mamanya divorce kayak gitu. Nah, I mean itu kan juga bukan kesalahan dia yang minta untuk dilahirkan di keluarga yang broken kayak gitu ya gitu. Tapi at the same time kita selalu diajarin kayak hati-hati ya kalau misalnya lu deket sama Backgroundnya, orang yang iya. backgroundnya kayak gini. Iya. Nanti kemungkinan besar tuh bisa terjadi in your marriage kayak gitu-gitu. Nah tapi at the same time kan kasihan juga ya. Apakah berarti orang-orang yang broken ini nggak akan menemukan pasangannya? Apakah dia harus berpasangan dengan orang yang sama-sama broken atau gimana nih kok? Kayak Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan nggak untuk hidup lebih baik nggak? Kalau buat gue, ya berhak. Ngerti gak? Gue pernah ketemu kasus yang kayak gini, ada satu orang tua nyamperin ke gue ngomong sama menolak untuk anaknya dinikahi dengan si A. Gue tanya kenapa? Karena bapaknya gini. Terus gue cuma ngomong gini doang. Ya kan anaknya enggak. Gue bilang gitu, mamanya langsung diem. Kan anaknya enggak. Terus gue bilang, tapi anak ini berhak untuk mendapatkan keluarga yang baik. wow. Ngerti gak? Bukan berarti kalau mentang-mentang bapaknya misalnya orang tuanya cerai, berarti dia harus kawin dengan orang tua yang cerai juga dong. Iya. Kan gak bisa buat gue. At the end buat gue, dalam masuk sebuah pernikahan nantinya kan buat gue, kita bangun blueprint yang baru. Punya blueprint yang baru. Ngerti gak? Gak bisa kita ngejudge orang kayak gitu. Tapi sekali lagi, bagaimana pendekatannya? Gue juga datang dari broken home kok. Jasin dari keluarga You are holy. Lu keluarga bini gue tuh bener-bener kudus banget hidupnya, Kristen banget emaknya. Lu bayangin mamanya dia pendoa. Wow. Bapak gue kelenteng. Itu udah kalau orang Chinese bilang udah ciong tuh udah tuh hawanya gitu kan. Terus bokap gue ya mereka nggak divorce tapi hancur. Keluarga gue hancur banget. Kalau mau ngebahas itu, ya hari ini gue nggak kawin dong. Ngerti gak? Tapi kita tuh nggak bisa ngejudge ya. Penting, kita perlu background check itu perlu nggak? Perlu. Tapi nggak. Sekali lagi ya, ini by my case, gue nggak bisa langsung kayak semua gitu yang enggak juga. Karena ya sekali lagi kayak gue bilang, seberapa makanya kenapa gue bilang butuh waktu untuk ngelihat itu semuanya, perubahan dari orang itu. Dia datang dari broken home, tapi kita bisa ngelihat dia ada niat untuk perubahan nggak? Anak ini punya patternnya kayak gimana? Itu kan kita juga perlu melihat, lu ngerti gak? Iya betul. Kalau dia punya niat hidupnya pejuang, mau berubah dan segala macam, pasti kita bisa ngeliat kok, oh pattern dia udah beda lu. Bapaknya mau begitu, bapaknya misalnya narkoba, dia enggak loh, dia bersih loh, dia clean loh, lu ngerti gak? Tapi kan bukan berarti dia tidak berhak mendapat Kesempatan kedua. Lu ngerti Tapi gak? apakah ada kayak sign-sign yang perlu kita aware nih? Misalnya kayak, oh at least kita harus Ngeliat. aware nih. Kayak pokoknya kalau udah ada sign-sign ini, berarti ini saatnya udah mulai red light nih. Kayak gitu, udah mulai lampu kuning lah kalau enggak gitu. Apakah ada kayak sign-sign tertentu yang harus kita aware? Waduh,
lu ngajak gua ke diskusi ini agak berat ya Bu ya. Lah kan kita ngobrol ya. Kan Iya. kita kan mau Lu kalau gua mau jujur ya, gua nggak tahu. Ini kalau ngebahas secara spiritual thing ya, kan sama Nana. Aku selalu percaya dengan doa pemutusan. Ya, because that's what I've been doing sama keluarga gue sendiri. Yes, keluarga gue banyak yang mau divorce dan segala macam. Jadi sehingga waktu gue masuk ke pernikahan gue sama bini gue, kita memutus tali rantai itu. That's the generation, not in my generation. Because I do believe in Tuhan yang sudah mati 2000 tahun yang lalu buat kehidupan gue, menebus dan segala macam supaya gue nggak binasa. Itu sudah gue jebret, gue putusin. Lu ngerti gak? So we not looking back again. Keluarga gue broken, gue terima broken lagi. Gue nggak mau, udah selesai di situ. Itu pun gue berani ngomong sama ke Cynthia, ke istri gue tuh bisa bukan lancang ya, tapi bisa ngomong ke dia tuh kayak lu nggak usah takut gitu loh. Keluarga gue tuh yakin. iya, gue bisa karena ya itu tadi, karena pembuktian dalam kehidupan gue sendiri, gue membawa perubahan dalam kehidupan gue not because of her, because I want to get a better life, because gue mau hidup gue nggak seperti itu karena keluarga gue begini, gue nggak mau begitu. Itu yang harus kita lihat, ngerti gak? That's why kita nggak bisa ngelihat by cuman dia dari keluarga itu ya. cuma ngintip doang nggak bisa gitu ya. Tapi beneran harus get to know the person. Dan beneran terbukanya benar-benar terbuka juga. Loh iya, makanya kan gue bilang untuk dapat keterbukaan itu kan gak dalam waktu langsung, sebulan 2 bulan. betul. Gak langsung ketemu Lu langsung ngerti jebret. gak? Dalam satu hari tiba-tiba oke kita semua jadi gitu. ini ya keluarga gue tuh broken gini-gini kan Makanya. kayak Itu wawancara kerja kayaknya. Itu ujung-ujung nanti kita bahas Tinder itu nanti. Dalam film Tinder itu, ya kan cuma gara-gara keren segala macam. Gue anaknya segini. Iya. Lu susah, ngerti gak? Lu gak bisa. Jatuh cinta tuh gampang banget. Ya. Ngerti gak sih? Kita jatuh cinta tuh gampang banget sehingga kita jadi buta akan segala sesuatunya itu. Kita nggak ngeliat itu semuanya. Makanya gue bilang, lu mau lihat kayak gitu-gituan, Hen. Ya proses waktu lu liatin. Again. Tapi nggak perlu dua-duaan terus. Nah ini kan yang susah nih orang-orang. Kalau dua-duaan terus ya lu susah ngeliatnya lah. Mau makan bareng dua-duaan, lu gimana cara keluarganya dia juga? Gimana cara dibesarkannya? Lu nggak bisa ngeliat kayak gitu lah. Lu sampai sama gue, ya terus kalau nggak jadian gimana caranya kok? Ya ilah buat gue. Putaranya kan selalu orang berdebat sama gue gitu terus. Kalau nggak jadian gimana? Kalau nggak jadian gimana? Gue kadang-kadang kalau gue kesel ya, kalau gue ini, terus jadian loh. Jadian loh. Cobaan sih gitu ya, biar sakit gitu. Jadi kembali lagi ya Hen, kalau buat gue lampu kuningnya di mana, lampu merahnya di mana. Buat gue ya paling gampang lihat attitude-nya orang itu tersebut. Kalau misalnya 6-7 bulan, 8 bulan lu udah coba PDKT dan segala macam atau 6 bulan, nothing kayak gue tahu keluarga lu broken sih, tapi gue nggak ada ngeliat lu ada fighting spiritnya. Nggak ada perubahan terjadi dalam diri lu. Iya, lo ngerti gak? I can accept lu apa adanya. Tapi gue juga mau ngeliat seberapa lu berani kayak, you know what, you don't worry about this, that's my family, I wanna build my own blueprint dalam rumah tangga gue sendiri. Karena itu yang gue bilang sama bini gue. Gue ngomong sama Cynthia, gue masih inget banget, gue bilang sama dia, gue mau punya blueprint sendiri. Gue gak mau bikin punya si A, si B, I wanna have my own blueprint. Karena yang itu gue bilang, karena Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu, lu ngerti gak? Kenapa gue pakai blueprintnya orang tua gue lagi? Kan gak perlu buat gue. Value bisa gue ambil beberapa hal, nggak ada yang jelek kok namanya orang tua. Gue sampai hari ini kan didikin orang tua gue juga. Tapi kan gue nggak harus ngikutin apa yang mereka lakukan dulu-dulunya itu semuanya. That's true. Nah, tapi yang tadi sekali lagi gue bilang, juga jangan sampai kalian tuh menjalin sebuah hubungan itu karena background keluarga begitu, jalan dengan penuh ketakutan. Lu ngerti gak? Iya. Itu nanti kalau dia gini gimana ya? Nanti gini. Jadi kayak selalu curiga, selalu anxious. Kok kamu jam segini belum pulang-pulang? Waduh, bapak lu main serong nih. Jangan lu main begini ya. Sih. Lu juga harus beresin insecurity lu dan segala macam. There's so many things dah. Kalau lu bahas ini banyak banget, nggak bisa in one general begini karena ya you know. Coba pokoknya salah satu hal yang paling penting yang kita mau checklist adalah kita mau lihat nih, lu beneran punya fighting spiritnya nggak? Lu beneran mau berubah nggak? Betul. Karena beneran don't judge orang. Gue paling sedih lagi nih loh. Mentang-mentang dia anaknya dari keluarga yang A gitu ya, misalnya nggak jelas status orang tuanya dari mana, lu, nggak mau nanti nama kita jelek. Itu kan buat gue kayak berarti anak ini nggak layak dong. Iya. Untuk dapat kesempatan yang Betul. Karena buat gue gini, lu kalau dia dapat
pacar yang sama model kasusnya kayak dia, lu bayangin nanti dia gediin anak kayak apa? Bener juga. Bener juga, masuk akal. Broken, ketemu broken anggapannya ya, anggapannya. Nggak ketemu contoh gimana caranya to raise up the kids. Iya dong, nggak ngerti. Justru buat gua, that's why kenapa Tuhan kasih orang-orang kayak begitu yang sepadan dan seiman. Iya. Karena untuk ngebalancing semuanya itu. Belum ketiga sih. Karena kita nggak bisa ngomong karena lu broken ketemu yang broken, karena lu hancur ketemu yang hancur. Gila. Jadi beneran sepadannya itu bukan yang kayak kasat mata yang kayak kita takaran duniawi, Iya. tapi beneran it's more than that. More gitu. than that. Well, ini sih seru banget. Kita kalau lanjut mungkin bisa 3 jam durasinya. tapi pasti kita bakal undang Pastor Freddy lagi ya, one day ya di ngobrol yuk ini. Tapi kok untuk to wrap this conversation gitu ya, kayak menurut lu kayak foundation apa sih yang setiap single mesti punya sih sebelum memulai relationship, atau mungkin mereka lagi di masa PDKT harus berapa terbuka dan lain-lain, if you can tell. Gue pesan gue cuma satu sih, dan yang selalu kepegang ini dari dulu sampai hari ini pun gue ngomong ke orang-orang di ayat ini ya teman-teman. Gue cuma ngomong ini doang. Di ayat di 2 Korintus 6 ayat 14 dia bilang begini nih. Janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Depannya tuh sudah bilang jangan. Tapi kan kalau dengar bahasa Indonesianya kan kita kayak udah biasa lah ya. Janganlah kamu merupakan. Udah biasa. Tapi kalau lu versi The Message bahasa Inggrisnya itu cukup keras ya teman-teman. Dia bilang begini nih. Sebentar. Dia bilang, oke. Dia bilang gini. Don't become partners with those who reject God. Itu buat gue udah keras banget loh teman-teman. Don't become partner with those who reject God. Jadi buat gue udah jangan compromise lagi. Ketiga, udah jangan compromise ke kemana-mana. Jadi udah stay aja di situ yang sepadan dan seiman. Tapi sekali lagi sepadan dan seiman itu tidak berbicara dalam waktu seminggu 2 minggu lu bisa jadian. Enggak. Sekali lagi ditaruh di hati kalian. Kenapa sih lu mau pacaran? Lu harus punya always start with the why. Gue tuh selalu bilang sama orang, always start with the why. Kenapa gue harus makan nasi padang? Kalau enggak lu cuma ikut-ikutan, lu kalau nggak punya value itu, end up-nya lu akan stres. Tahu nggak kenapa? Umur gue 20, umur gue 30. Wes adanya apa, gue sikat aja deh. Pokoknya gue udah 30, doa nggak dijawab-jawab segala macam. Pokoknya siapapun hajar. Nggak kayak gitu. We need to know the purpose-nya dulu. Kenapa gue start pacaran? Kenapa gue harus begini? Kenapa gue harus menikah? Always start the why-nya. Kalau enggak, lu akan capek menjalankan putus, nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung. Karena lu nggak pernah ngerti the why-nya itu. Wow, that's good. That's good. Wow. Thank you banget. Ya, thank you banget. Ini aku kayak belajar. Aku kayak belajar banyak kayak oke, ini aku kalau ada notes mungkin nanti aku akan dengerin lagi rekaman ini gitu. So thank you so much buat Koven yang udah mau hadir di sini ngobrol sama kita, mau share value juga. Jadi kayak kita juga tahu nih sekarang nggak cuma yang asal katanya orang, kita harus cari sepadan. Tapi kenapa harus sepadannya nggak tahu nih. Iya. Dan seberapa terbuka harus terbuka dan betul. Kayak ya semua tuh dilihat oleh waktu juga gak sih ya? Yep, correct. So ya udah deh, thank you so much Koven. See you in another ngobrol yuk. Ngobrol yuk. Bye. Bye bye.